Beralih ke pembedahan spesifik pada layar ini, kita menelanjangi kecerdasan buatan bukan sekadar sebagai jargon teknologi, melainkan sebagai otak analitis di balik layar komunikasi pemasaran digital modern. AI pada hakikatnya adalah mesin penelan data massal yang terus belajar untuk mengeksekusi keputusan strategis secara otonom. Dalam ekosistem pemasaran korporat, ia menjalankan 3 fungsi utama yang mematikan. Pertama, ia menghancurkan ilusi pemasaran massal melalui personalisasi ekstrem. Algoritma membedah rekam jejak digital setiap konsumen untuk merakit rekomendasi produk dan konten visual yang relevan secara presisi. Kedua, AI bertindak sebagai intelijen prediktif yang membaca siklus musiman dan lonjakan tren pasar, memungkinkan sebuah merek mengepung layar audiens jauh sebelum kompetitor menyadari adanya permintaan. Ketiga, teknologi ini merevolusi optimasi periklanan digital dengan menghentikan praktik bakar uang yang buta arah. Ia beroperasi layaknya penembak jitu yang hanya mendistribusikan aset promosi multimedia kepada target audiens dengan probabilitas konversi tertinggi, memastikan efisiensi modal di tengah pertempuran atensi yang brutal. Pertama, AI menghancurkan pendekatan massal dengan personalisasi ekstrem, memastikan setiap aset visual dan produk yang disajikan beresonansi langsung dengan profil minat audiens. Kedua, ia bertindak sebagai radar prediktif yang memetakan tren dan perilaku, memungkinkan korporat bermanuver mengambil keputusan lebih cepat dari kompetitor. Ketiga, algoritma ini menekan kebocoran anggaran melalui optimasi periklanan, menembak target yang spesifik tanpa membakar kapital pemasaran secara membabi buta. Keempat, dan yang paling krusial dalam manajemen reputasi, AI berfungsi sebagai mesin intelijen melalui analisis sentimen, menyapu ribuan ulasan dan komentar di media sosial secara real-time untuk mengukur suhu opini publik. Pada akhirnya, kelima pilar ini bermuara pada satu metrik absolut: peningkatan konversi penjualan. Ketika relevansi pesan bertabrakan dengan ketepatan penargetan algoritma, probabilitas konsumen untuk mengeksekusi transaksi akan melonjak secara eksponensial. Memasuki hal yang sangat krusial ini, kita membongkar pisau bermata dua dari kecerdasan buatan terhadap reputasi korporat. Di satu sisi, personalisasi yang presisi memang terbukti memanjakan konsumen dan mendongkrak kepuasan transaksi ke level tertinggi. Namun, di sisi lain, algoritma yang menembus terlalu dalam ke ranah privasi tanpa batas transparansi yang jelas akan seketika memicu krisis kepercayaan publik yang mematikan. Ketika sebuah merek tahu terlalu banyak tentang pelanggannya, batas antara pelayanan yang relevan dan pengintaian digital surveillance, menjadi sangat tipis. Konsumen modern sangat sensitif terhadap eksploitasi data. Oleh karena itu, adopsi AI tidak bisa lagi sekadar dipandang sebagai taktik pemasaran untuk memeras laba, melainkan harus diikat secara absolut dengan etika data yang ketat dan komunikasi korporat yang jujur. Jika perusahaan gagal menjelaskan bagaimana dan untuk apa data audiens dipanen, mesin cerdas ini tidak akan menghasilkan loyalitas, melainkan akan meledakkan bom waktu reputasi yang menghancurkan nilai merek dalam hitungan jam. Beralih ke garda terdepan dari interaksi digital pada layar ini, kita membedah evolusi chatbots atau asisten virtual. Mari kita ubah paradigma usang yang menganggap chatbot sekadar mesin penjawab otomatis untuk menekan biaya operasional layanan pelanggan. Hari ini, chatbot adalah wajah digital sejati dari sebuah korporasi. Ia seringkali menjadi titik sentuh pertama dan penentu impresi awal konsumen terhadap merek Anda. Kita tengah menyaksikan pergeseran evolusioner dari rule-based chatbot, robot kaku berbasis script template yang hanya mampu memuntahkan jawaban FAQ sederhana dan seringkali memicu frustrasi, menuju AI-powered chatbot tingkat lanjut. Mesin generasi baru ini dibekali pemrosesan bahasa alami, NLP, yang memungkinkannya tidak sekadar merespons kata kunci, melainkan membedah konteks percakapan, mengukur suhu emosional pengguna, dan merespons niat tersembunyi, user intent, secara dinamis. Di arena manajemen reputasi, perbedaan arsitektur antara kedua teknologi ini adalah batas tipis antara menyelamatkan pelanggan dari krisis keluhan atau justru memviralkan kemarahan mereka ke ranah publik.
Beralih pada anatomi operasional di layar ini, kita membedah lebih dalam fungsi taktis chatbots sebagai mesin garda terdepan dalam komunikasi pemasaran dan layanan konsumen. Mari kita lihat realitasnya. Chatbot bukan sekadar skrip penjawab otomatis, melainkan asisten virtual yang mendisrupsi batasan ruang dan waktu. Melalui kapabilitas layanan 24 jam penuh, konsumen tidak lagi disandera oleh jam kerja operasional korporat. Pertanyaan elementer mengenai ketersediaan stok hingga kalkulasi ongkos kirim dijawab dalam hitungan milidetik. Lebih dari itu, ia berfungsi sebagai filter lapis pertama yang sangat efisien, menyapu bersih lautan pertanyaan berulang atau FAQ, sehingga sumber daya customer service manusia yang mahal dapat difokuskan murni untuk penanganan krisis atau keluhan kompleks. Pada dimensi pemasaran, interaksi chatbot berevolusi menjadi instrumen konversi yang proaktif. Alih-alih pasif menunggu keluhan, mesin ini diinstruksikan untuk menyodorkan rekomendasi produk, mengeksekusi taktik pemulihan keranjang belanja yang terbengkalai, hingga menembakkan kode promo secara strategis tepat di saat konsumen menunjukkan keraguan untuk menyelesaikan transaksi.